Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devona Azaria Farid, NIM T2019-5069 dari PIAUD 2. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan PAUD guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen PAUD. Baik, langsung saja di sini saya akan menerangkan tentang manajemen keuangan PAUD. Pertama-tama, saya akan menerangkan tentang perencanaan anggaran tahunan. RAPBS adalah rencana biaya dan pendanaan rinci untuk tahun pertama dan merupakan dokumen anggaran sekolah resmi yang harus ditandatangani oleh komite sekolah dan kepala sekolah serta penanggung jawab perumusan RAPBS untuk menjadi anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Secara rinci, langkah-langkah penyusunan RAPBS yaitu: yang pertama, investasi kegiatan untuk tahun yang akan datang, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan atau pengembangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya. Analisis kebutuhan tahun berikutnya dan masukan dari seluruh warga sekolah maupun komite sekolah. Yang kedua yaitu investasi sumber pembiayaan baik dari rutin maupun pengembangan. Yang ketiga, penyusunan rencana kegiatan sekolah atau RKS yang lengkap berdasarkan langkah poin 1 dan 2. Kepala sekolah membuat tabel RKS yang terdiri dari kolom-kolom nomor urut, uraian kegiatan, sasaran, kolom-kolom perincian dana dari berbagai sumber, dan kolom jumlah. Tabel tersebut diisi sesuai kolom yang ada. Yang keempat, penyusunan RAPBS. Kepala sekolah membuat tabel RAPBS yang terdiri dari kolom-kolom, yaitu kolom rencana penerimaan dan jumlahnya, kolom rencana pengeluaran dan jumlahnya. Tabel tersebut diisi kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua komite dan diketahui oleh kepala dinas pendidikan setempat. Ada beberapa keuntungan tujuan-tujuan sebagai petunjuk bagi perencanaan yaitu: yang pertama, landasan bagi perencanaan yang terpadu dan utuh. Yang kedua, permis-permis dalam mana perencanaan yang lebih khusus harus mengambil tempat. Yang ketiga, landasan utama bagi penyelenggaraan fungsi kontrol. Yang keempat, suatu landasan utama bagi motivasi manusia, suatu kesadaran untuk berkarya dalam arti tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah dikenal. Yang kelima yaitu suatu landasan bagi perumusan yang tepat delegasinya dan desentralisasi. Perencanaan khusus pada tingkat operasional yang lebih rendah. Yang keenam, suatu landasan bagi koordinasi kegiatan-kegiatan di antara berbagai macam unit pekerjaan fungsional dalam organisasi. Poin B, pengadaan anggaran. Pengadaan anggaran adalah segala upaya TK untuk mendapat masukan dana dari sumber-sumber keuangan. Sumber-sumber keuangan yang dimaksud adalah sumber-sumber keuangan yang telah diidentifikasi pada saat penyusunan rencana anggaran pendapatan dan pembelanjaan yang disusun sebelumnya. Beberapa bentuk kegiatan pengadaan anggaran adalah sebagai berikut. A. Pengajuan rencana anggaran tahunan kepada yayasan penyelenggara TK. B. Pengajuan permohonan bantuan dana kepada pemerintah. C. Pengajuan permohonan bantuan dana kepada orang tua murid. D. Merealisasikan program wira swasta dalam rangka mendapatkan tambahan dana untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. E. Pengajuan permohonan bantuan dana pada badan sosial. Baik, saya akan menambahkan sedikit saja ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh personil sekolah. Yang pertama yaitu, semua penggunaan dana yang tersedia itu harus disesuaikan dengan rencana anggaran tahunan yang telah disusun oleh lembaga. Yang kedua yaitu, semua pembelian atau pengeluaran yang harus dilengkapi dengan kwitansi pembelian dan kwitansi pengeluaran. Yang ketiga, semua penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu, dalam rangka mempermudah pengawasan dan pertanggungjawabannya, semua penggunaan dana harus dibukukan secara keuangan yang berlaku.
Pendistribusian anggaran. Pendistribusian anggaran adalah penyaluran anggaran kepada unit-unit tertentu di taman kanak-kanak yang tetap berdasarkan rencana anggaran tahunan yang telah dibuat. Ada dua kegiatan dalam pendistribusian anggaran di TK. A. Penyusunan lokal anggaran dengan berpedoman pada rincian rencana pembelanjaan yang terdapat dalam rencana anggaran tahunan yang telah disusun. B. Penyerahan anggaran kepada semua pihak. Saya di sini akan menambahkan sedikit tentang poin yang B, penyelenggaraan anggaran kepada semua pihak. Menurut Ibrahim Bafadal, bahwa pendistribusian atau penyaluran sarana dan prasarana merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang tersebut. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam proses pendistribusian, yaitu ketepatan barang, terus habis itu baik jumlah ataupun jenisnya, terus ketepatan sasaran penyimpanannya, serta ketetapan kondisi barang yang akan disalurkan. Dalam kaitan dengan itu, diperoleh adanya penyusunan alokasi pendistribusian. Dengan terlebih dahulu dilakukan penyusunan alokasi pendistribusian barang-barang yang telah diterima oleh sekolah dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan setiap bagian dengan melihat kondisi, kualitas, serta kuantitas barang yang ada. Dengan demikian, jelasnya alokasi pendistribusian maka akan lebih mudah untuk dilaksanakan dan dikontrol setiap saat. Baik, saya akan menerangkan poin D setelah slide yang barusan. Pelaksanaan anggaran. Pada tahap ini, setiap personil sekolah menggunakan semua anggaran yang terdistribusi pada dirinya untuk melaksanakan tugas masing-masing. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap personil sekolah, yaitu yang pertama, semua penggunaan dana yang tersedia itu harus disesuaikan dengan rencana anggaran tahunan yang telah disusun oleh lembaga. Yang kedua, semua pembelian ataupun pengeluaran uang harus dilengkapi dengan kwitansi. Yang C, semua penggunaan dana TK harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pengelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran yang baik adalah pelaksanaan yang tepat, waktu, efektif, dan efisien. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian atau perencanaan dan penganggaran dengan pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan. Pembukuan keuangan. Pembukuan keuangan adalah keseluruhan pencatatan semua pemasukan dan pengeluaran keuangan di taman kanak-kanak. Pembukuan keuangan harus dilakukan secara teratur dan rapi, sehingga dengan mudah dapat dibaca, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan. Proses pembukuan keuangan di TK meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut. A. Penyusunan daftar anggaran. B. Pembukuan kas. C. Pendokumentasian bukti penerimaan dan pengeluaran. Saya akan menambahkan sedikit poin yang E, pembukuan keuangan. Prinsip pembukuan BOS. Yang pertama, pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dana BOS dicatat dalam buku kas, dan buku pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya. Yang ketiga, uang tunai yang ada di kas tunai tidak lebih dari 10 juta. Yang keempat, setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kwitansi yang sah. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan pengawasan keuangan di TK, baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Pengawasan mempelajari rencana anggaran yang telah disusun oleh taman kanak-kanak.
B. Pengawas mempelajari semua catatan yang ada di dalam buku kas serta bukti-bukti sahnya. Saya akan menambahkan poin yang F, pertanggungjawaban keuangan. Pengawasan keuangan adalah kegiatan pemeriksaan semua pelaksanaan anggaran taman kanak-kanak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui semua pelaksanaan anggaran yang telah berjalan apakah sesuai dengan anggaran yang direncanakan atau tidak. Ada dua macam pengawasan keuangan di taman kanak-kanak. Yang pertama yaitu pengawasan fungsional. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang secara resmi memang berfungsi sebagai pengawas. Yang kedua, pengawas melekat oleh pihak taman kanak-kanak itu sendiri. Mungkin itu saja video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.